Sesawi Kour Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, beroleh sukacita sahabatku, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pada kesempatan hari ini sahabatku, hari biasa sudah Epifani kembali. Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan dia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih, ada banyak gambaran sahabatku yang menakutkan tentang Allah. Seperti pribadi yang menghukum dan mengutuk sahabatku. Sahabatku, kalau kita lihat dalam kisah 1 Yohanes sahabatku, Yohanes menunjukkan bahwa Allah yang membebaskan kita dari dosa dan mengabulkan doa kita sahabatku. Sahabatku, pada saat kita meminta, kita memperoleh apa yang kita minta itu. Kita berani meminta karena Allah mengasihi kita sahabatku. Namun dosa adalah hambatan bagi kita untuk meminta kepada Allah. Dosa yang tidak mendatangkan maut bisa disilih dengan doa kepada Tuhan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, karena Tuhan melindungi manusia sehingga tidak dijamah oleh si jahat sahabatku. Namun demikian, ada dosa yang mendatangkan maut. Salah satunya adalah berhala yang memalingkan wajah kita dari wajah Allah sahabatku. Untuk itu, kita lekatkan wajah kita dengan wajah Allah dengan apa sahabatku? Dengan berdoa secara intens sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, ada 3 syarat doa sahabatku. Pertama, berani menghadap Allah, tidak takut kepada Allah karena Ia adalah kasih. Kedua, berdoa sesuai kehendak Bapa sahabatku. Artinya apa sahabatku? Artinya kita meminta sesuatu untuk membahagiakan diri dan sesama dan juga memuliakan Allah sahabatku. Kita meminta bukan untuk kebesaran diri, bukan untuk membahayakan sesama, dan bukan untuk merusak ciptaan sahabatku. Ketiga sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita meminta dengan hati murni
tanpa dosa dan tanpa salah, sahabatku. Salah satu hal yang memurnikan kita dari dosa adalah pembaptisan dengan air dan Roh Kudus, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, itulah yang kita dengar dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, sahabatku. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ini adalah tindakan penyucian diri, sahabatku. Dengan Roh Kudus, rahmat pembaptisan itu akan menguatkan kita untuk melawan dosa yang datang dari si jahat, sahabatku. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluh Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang Katolik, sahabatku, tentunya kita sudah terima baptisan, sahabatku. Maka sahabatku, kita semua telah bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Anda semua jangan pernah takut untuk semakin intens dan wartakan sukacita Tuhan itu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluh Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga kami berdoa sesuai kehendak-Mu, ya Tuhan. Bantulah kami untuk menghayati sakramen pembaptisan dengan kuasa Roh Kudus agar bebas dari segala dosa. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi semua orang, dan hidup kami semakin berguna memuliakan nama-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami terjadi seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa pula bagi mereka-mereka yang sekarang masih berjuang untuk kehidupan mereka. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan perlindungan, Engkau berikan kekuatan, ya Tuhan, dan segala harapan dan cita-cita dapat tercapai, dapat terwujud. Semua itu karena kasih-Mu, Tuhan, dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluh Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak, sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama tentunya, sahabatku. Sahabatku, kita semua diingatkan rahmat baptisan kita sudah diterima. Maka sahabatku, percayalah Tuhan selalu beserta kita setiap hari. Mari wartakan sukacita terhadap semua orang. Tuhan mengasihi kita setiap hari. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang semakin dikuatkan, banyak orang semakin diteguhkan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.